sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya. Perkenalkan, kami dari Alsa Alsiunsur. Nama saya Anissa Rizky. Nama saya Ira Andini. Nama saya Yudi Mulyastia Putra. Nama saya Rahmat Pandika Timur. Kami akan mempresentasikan Alsa Legal Review kami yang berjudul Memahami untuk Memberantas. Korupsi yang pada awalnya merupakan extraordinary crime, perlahan namun pasti bergerak berubah menjadi kejahatan kemanusiaan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang menguap dalam kalangan elit politik negeri ini. Dimulai dari kasus SKK Migas Ruby Rubiandini, kasus Andi Malarangeng dengan kasus Hambalangnya, dan yang paling terbaru adalah tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dalam kasus penyuapan. Indonesia menurut Transparansi Internasional menempati urutan ke-56 dari 176 negara terkorup sedunia. Budaya yang sudah mengakar ditambah dengan sistem birokrasi yang membuat masyarakat tak pernah enggan untuk lepas dari korupsi ini. Untuk Indonesia sendiri, Transparansi Internasional menggunakan sumber data dari 9 institusi. Sumber datanya adalah bagaimana sumber pelayanan publik itu sendiri. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami menarik dua kesimpulan yang memang menjadi pokok permasalahan selama ini. Yang pertama, bagaimana gambaran budaya korupsi dan masyarakat. Yang kedua, cara mengatasi atau menyelesaikan masalah korupsi ini. Salah satu penghambat dari pemberantasan korupsi itu adalah salah satunya pemahaman masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Pada akhirnya, kami mengklasifikasikan tipe budaya korupsi dalam masyarakat, meminjam dari tipe budaya politik yang diungkapkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, di mana terdapat 3 tipe budaya korupsi masyarakat. Yang pertama adalah tipe budaya korupsi parokial. Kenalin nih, ini sama gue ya ini. Oke, gue cabut dulu nih, bentar ya. Ya, gue kelihatan deh. Nah, dari tipe budaya korupsi parokial tadi terlihat bahwa adanya budaya titip absen. Di sini digambarkan bahwa tipe budaya korupsi parokial adalah masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya, hal itu adalah perbuatan korupsi. Tipe budaya selanjutnya adalah tipe budaya korupsi subjek atau kaula. Dalam tipe budaya korupsi ini, masyarakat sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan korupsi. Namun dalam hal ini masyarakat bersikap tidak mau tahu dan bersikap acuh tak acuh dalam hal pemberantasan korupsi itu sendiri. Sebagai contoh adalah adanya kasus suap menyuap dalam hal pembuatan SIM, pembuatan KTP, atau pembuatan perizinan lain. Selanjutnya adalah tipe budaya korupsi partisipan, di mana dalam hal ini tipe budaya korupsi partisipan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tipe budaya korupsi partisipan positif, dan yang kedua adalah tipe budaya korupsi partisipan negatif. Dalam hal ini, tipe budaya korupsi partisipan negatif tergambar dalam video ini. Dari tipe budaya korupsi partisipan negatif ini terlihat adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan korupsi itu sendiri. Itu kegiatan korupsi secara sistemik yang melibatkan pegawai kerah putih atau pejabat kerah putih dalam hal melakukan korupsi itu sendiri. Lain halnya dengan tipe budaya korupsi partisipan negatif, selanjutnya adalah tipe budaya korupsi partisipan positif, di mana dalam hal ini masyarakat turut peran serta secara aktif membangun bahwa pemberantasan korupsi itu harus segera dilaksanakan, dimulai dari adanya gerakan mahasiswa anti korupsi sampai pada adanya pelaporan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Hal ini mewujudkan bahwa masyarakat dewasa ini sudah menyadari bahwa korupsi itu merupakan bagian yang harus segera dimusnahkan dari negara ini. Ini untuk pemerintah. Jadi cara pencegahannya yaitu yang pertama adalah dengan menciptakan masyarakat sadar hukum dengan terbukanya sistem birokrasi pada pelayanan publik, dan kedua yaitu adalah dengan meningkatkan peran aktif mahasiswa. Contohnya adalah dengan membuat suatu jaringan anti korupsi. Di Unsur sendiri itu ada jaringan mahasiswa anti korupsi sebagai bentuk realisasi mahasiswa dengan pedulinya mereka terhadap tindakan anti korupsi tersebut. Dan kemudian cara yang ketiga adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai korupsi agar jika masyarakat memahami tentang korupsi, masyarakat dapat memberantas korupsi. Kesimpulannya adalah mengapa korupsi itu sulit diberantas. Karena dari beribu alasan yang ada, faktor pemahaman masyarakat terkait dengan korupsi itu sendirilah yang perlu dibenahi. Sehingga dapat mewujudkan tipe masyarakat dengan tipe budaya korupsi partisipan positif. Dari budaya masyarakat yang paling memaklumi korupsi dapat diminimalisir. Semakin banyak orang yang mengerti apa itu korupsi, Semakin banyak orang yang peduli dengan pemberantasan korupsi. jadi Mari wujudkan Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi. Nah, sekian dari presentasi kami dari Alsan Unsur. Semoga legal review kami ini bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa, maupun kalangan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsan, always be one.